Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sedikit baik. Oh, sedikit baik. Sehat semua kan? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dulu. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pagi hari ini, Ibu mengabsen kalian satu persatu dulu ya. Ya, Bu. Oke. Nur, Hadir. Zaki, Hadir. oke. Desi, Hadir apa? Ahmad. Nggak tahu, Bu, dia kemana. Oh, oke. Nadif, Hadir. oke. Masih ada yang belum hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini itu ada ya, materi pada pagi hari ini itu ada Arya sama Wadiah. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada tanya jawab, ceramah, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari Arya dan Wadiah dengan baik. Oke. Terus yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan proses-proses Wadiah dan Arya. Yang ketiga itu peserta didik dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan Arya dan Wadiah itu sendiri dengan baik. Oke, lanjut. Siapa yang tahu Arya itu apa? Ada yang tahu? Mas Zaki, ada yang tahu apa itu Arya? Belum, Bu. Ya, yang lainnya ada yang tahu apa itu Arya? Belum, Bu. Belum paham. Oke. Ya, Bu, belum paham. Arya itu pinjam meminjam. Arya berasal dari kata ura yang berarti itu kosong. Jadi Arya itu pinjam meminjam, mengganti barang yang memanfaatkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada kerugian. Jadinya pinjam meminjam yang tanpa ada kerugian itu namanya Arya. Ingat-ingat ya anak-anak, itu namanya apa? Pinjam meminjam. Iya, oke. Lanjut ya. Dasar hukum Arya. Dasar hukum Arya, dasar hukum pinjam meminjam. Kalian ada yang tahu dasar hukumnya dari apa? Belum, Bu. Yang lainnya? Enggak. Belum, belum. Oke, dasar hukum Arya itu ada dua. Yang pertama itu bersumber dari Al-Quran, dan yang kedua itu bersumber dari hadis. Nah, dari Al-Quran itu seperti yang berbunyi dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Taqullaha innallaha syadidul iqab. Itu ya sedikit dari surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat bersiksanya. Oke, dilanjut. Siapa yang tahu apa saja sih hukum-hukum Arya itu? Ada yang tahu nggak? Ada berapa hukum Arya itu? Belum tahu, Bu. Ada yang tahu nggak? Ada 4, Bu. Oh iya, ada 4. Bisa sebutkan apa saja? Ayo. Kamu apa? Wajib, Bu. Wajib. Wajib ya. Sunnah, Bu. Selanjutnya. Sunnah. Oke, sunnah. Dan dua lagi itu adalah mubah dan haram. Pinjam-pinjam juga ada yang haram loh ya. Kenapa haram? Kalau misalnya kamu meminjam dan tidak mengembalikannya,
itu termasuk haram. Oke anak-anak? Oke, Bu. Di sini juga ada rukun dan syarat ariyah. Rukunnya itu adanya mu'ir atau orang yang meminjami. Harus ada orang yang meminjami. Kalau tidak ada orang yang meminjami berarti gagal. Terus ada yang meminjam. Terus orang yang meminjam itu namanya musta'ir. Apa anak-anak? Mustahil. Oke. Yang ketiga itu ada musta'ar. Musta'ar itu adalah barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat adanya sigot, ijab kabul. Selain kita jual beli, itu juga ariyah juga ada sigotnya. Jadi kalau misalnya kita meminjam barang atau meminjam sesuatu pasti ada serah terimanya, ada ucapannya, itu ada ijab kabulnya. Kamu misalnya mau minjam pulpen, pulpennya Sinta, Sinta aku minjam pulpennya kamu ya. Iya, ini pulpennya. Itu namanya sigot ijab kabul. Oke? Oke. Nah, di dalam rukun ini berkaitan dengan syarat. Rukunnya, di dalam rukun adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya harus orang yang syarat untuk yang meminjami atau syarat untuk mu'ir itu ada berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil itu tidak boleh meminjami, ya soalnya belum balik. Terus yang kedua itu barang yang dipinjamkan itu sendiri dan menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Barang yang dipinjamkan itu milik orangnya sendiri, bukan dari temannya atau bukan dari, bahasanya dari itu mengambil milik orang lain atau maling, gosop gitu nggak boleh dipinjamkan karena itu bukan miliknya sendiri. Oke? Oke, Terus Bu. syarat buat musta'ir, orang yang meminjam itu ada 3. Mampu berbuat kebaikan, orang itu tidak gila atau tidak anak kecil. Tadi dibilang yang pertama apa? Yang belum balik itu tidak boleh meminjamkan atau tidak boleh melakukan pinjam meminjam karena dia tuh belum balik, jadinya belum mengerti tata cara meminjam itu yang baik bagaimana. Terus yang kedua itu mampu menjaga barang. Terus yang kedua itu mampu menjaga barang dengan baik agar tidak rusak. Kalau barang yang dipinjamkan itu rusak, kamu harus menggantinya lagi, gitu ya. Yang ketiga itu hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, gitu. Terus ada syarat bagi barang yang akan dipinjamkan itu musta'ar, yaitu ada 3. Dan yang ketiga itu ada syarat bagi musta'ir atau barang yang akan kita pinjamkan. Syaratnya itu barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang, nggak boleh ya, tadi nggak boleh apa, nggak boleh milik orang lah Lain, Bu. Oke. Terus yang kedua itu barangnya harus jelas ada wujudnya, itu ada, nggak boleh barangnya di mana gitu, harus jelas gitu ya. Terus yang ketiga Yeah. itu barangnya itu bersifat tetap. Coba kamu meminjamkan kayak makanan itu dapat berubah, apalagi makanannya itu tidak tahan lama dan dapat berubah. Itu yang dikhawatirkan kalau misalnya meminjamkan barang yang tidak tetap, gitu kan. Yang selanjutnya itu ada macam-macam ariyah. Kalian tahu macam-macam ariyah itu apa aja? Belum tahu, Bu. Oh ya udah. Macam-macam ariyah itu ada 2. Yang satu itu ariyah mutlaqoh dan yang satunya lagi ariyah muqayyadah. Dan selanjutnya kita masuk ke wadi'ah. Wadi'ah itu ada yang tahu wadi'ah itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Gak tahu, Bu. Wadiah itu berarti barang yang dititipkan, ya, barang yang dititipkan. Ingat-ingat tadi arya itu apa? Ayo, Arya itu pinjam. meminjam. Oke. Kalau wadiah itu barang yang dititipkan. Oke. Wadiah itu harta yang dititipkan pada orang lain untuk dijaga dan tanpa imbalan. Itu ya, itu wadiah. Ya, Bu. Terus kalian pasti tahu syarat-syarat wadiah itu apa aja?
Ada yang Belum, tahu Bu. nggak? Belum. Syarat-syarat wadiah itu ada 3. Syarat bagi orang yang menitipkan atau muwaddi, dan orang yang dititipi atau musta'adi. Itu balik, dia itu berakal, balik dan berakal. Balik, kalau misalnya anak kecil yang belum balik, dia otomatis tidak mengetahui apa-apa tentang apa sih itu harus dititipin, itu seperti apa gitu kan, harus dijaga atau tidak barang titipan itu. Makanya di sini syarat wadiah itu harus balik dan berakal sehat. Orang yang akan menitipi atau yang akan dititipkan itu harus berakal sehat. Tidak boleh toh orang itu orang kurang gitu, apa tidak berakal sehat kan tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang terjadi atau ada kesalahan atau ada kerusakan pada barang yang akan dititipkan itu. Tuh. Yang kedua itu syarat barang yang dititipkan. Yang ketiga syarat sigot atau ijab kabul. Kalian tahu nggak rukun wadiah itu apa saja? Ada yang tahu? Telur. Ada yang tahu nggak berapa rukun wadiah itu dan apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Rukunnya ada 5 ya, Bu? Ada 5, apa ada berapa? Ayo, ada yang lagi? Nggak tahu deh, Bu. Nggak tahu. Oke. Lupa. Rukun wadiah itu ada 4. Yang pertama itu orang yang menitipkan atau al-muddi atau muwaddi, itu orang yang menitipkan. Yang kedua orang yang dititipi, harus ada ya, kayak jual beli juga ada orang yang penjual dan pembeli. Kalau yang wadiah itu juga ada orang yang menitipkan dan ada orang yang dititipi. Yang ketiga itu ada barang titipan atau namanya wadiah. Dan yang keempat itu sigot ijab kabul. Ya sama, harus ada sigotnya. Walaupun kita menitipkan barang sama aja ada sigotnya. Namanya ini masuk bab muamalah, tapi selain ijab, selain jual beli ya, itu juga ada ijab kabulnya. Bagaimana sih hukum menerima wadiah itu? Apakah kalian tahu hukum menerima wadiah? Ayo. Belum tahu, Bu. Hukum menerima wadiah itu kurang lebihnya sama seperti tadi hukumnya ariyah. Hukumnya ariyah ada berapa tadi? Berapa ya, Bu? Tadi itu hukumnya ariyah ada 4. Dan sama hukumnya wadiah juga ada 4. Yang pertama itu apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat itu makruh. Kenapa makruh? Kalau dia itu terlalu percaya diri, tapi dia juga meragukan apakah dia bisa dititipkan barang ini, itu hukumnya makruh ya. Walaupun dia percaya diri tapi masih ada kayak keraguan di belakangnya, itu hukumnya makruh ya. Oke. Terus apa saja macam-macam wadiah itu? Siapa yang tahu? Ayo, Wadiah al-amanah. Iya, wadiah al-amanah, benar. Ada lagi? Wadiah yad al-domah. Oh iya, wadiah al-amanah dan wadiah al-yad al-domanah. Ya, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis barang yang boleh dititipkan itu? Barangnya apa saja yang boleh dititipkan? Bisa apa saja? Yo, barang yang boleh dititipkan, jenis-jenisnya, jenis apa? Uang. Oke, uang. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Barang-barang yang tidak habis. Ya, harta benda. Terus dokumen penting, itu jenis-jenis, termasuk jenis-jenis barang yang bisa dititipkan. Untuk penjelasan ibu gimana, sudah paham? Bu, tadi kan ada ariyah muqayyadah sama mutolaqoh. Itu apa ya, Bu? Kalau misalnya aliyah muqayyadah itu kita meminjam barang tapi yang bersifat ariyah muqayyadah itu meminjam barang yang ada batasan waktunya. Seperti jika kalian meminjam
mobil atau motor di suatu rental atau toko gitu kan, itu pasti ada batasan waktunya. Kalian meminjam mulai dari apa? Mulai dari jam 6. Ntar habisnya itu pasti jam 6 paginya lagi. Itu namanya 24 jam. Jika kalian meminjam lebih dari waktu itu, kalian akan dikenakan bayar lagi. Itu contoh dari Arya Mukoyadah. Dan yang satu lagi jadi Arya Mutlakoh. Kalau Arya Mutlakoh itu peminjam pinjam meminjam barang tanpa ada batasan waktu. Seperti misalnya Zaki minjem sama Sinta. Zaki meminjam pulpennya Sinta. Sinta, aku meminjam pulpenmu ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi Sinta itu tidak bilang, ntar balikin ya. Ntar besok harus ada di aku lagi gitu. Itu termasuk Arya mutlak, yaitu tidak ada batasan waktunya. Jadi yang penting jika kita meminjam barang itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan itu dosa. Oke? Ya, anak-anak. Kalau gimana lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Apa ada yang kurang paham? Sudah, Bu. Sudah? Oh ya. Untuk ini terus. Oke, gimana lagi? Sudah ya? Iya, Sudah Bu. paham semuanya ya? Ya. Oke, Ibu tugaskan. Nanti Ibu tugaskan Ibu kirimkan di WA grup ya. Iya, Karena Bu. kita pembelajarannya daring, Ibu kirimkan di WA grup dan harus dikerjakan. Pertemuan yang akan datang kalian kumpulkan dan jangan lupa pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab 4 tentang hutang piutang. Ya, Ya, Bu. dibaca ya di rumah. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.